Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahma Safina dari kelas CD Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 256120100093. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengendalian internal dan kas pada mata kuliah pengantar akuntansi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu dapat menjelaskan dan mengilustrasikan kegunaan rasio kas terhadap beban kas bulanan untuk menilai kemampuan perusahaan bertahan dalam suatu bisnis. Yang kedua yaitu ada menjelaskan dan mengilustrasikan pelaporan kas dan setara kas dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada menjelaskan dana kas keperluan khusus. Yang keempat yaitu ada menjelaskan dan mengilustrasikan kegunaan rekonsiliasi bank dalam pengendalian kas. Yang kelima ada menjelaskan karakteristik dan fungsi rekening bank dan kegunaannya dalam mengendalikan kas. Untuk pengendalian internal yaitu Anda mampu untuk menjelaskan dan mengilustrasikan tujuan dan unsur-unsur dari pengendalian internal. Yang kedua yaitu ada menjelaskan dan mengilustrasikan penerapan pengendalian internal terhadap kas. Pengendalian internal yaitu kerangka kerja terintegrasi yang adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal yaitu yang pertama ada pengamanan aset, yang kedua informasinya yang akurat dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Unsur-unsur pengendalian internal. Ada 5 unsur pengendalian internal atau elements internal control yang diterapkan oleh kerangka kerja terintegrasi. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko atau risk assessment, yang ketiga prosedur pengendalian, yang keempat pengawasan, dan yang kelima informasi dan komunikasi. Unsur-unsur dalam pengendalian internal. Ancaman terhadap pengendalian yaitu lingkungan pengendaliannya, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pengawasan, informasi dan komunikasi, manajemen dan perusahaan. Lingkungan pengendalian. 3 faktor yang memengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan adalah sebagai berikut. Struktur organisasi, karyawan, kebijakan personalia, filosofi manajemen, dan gaya operasi. Penilaian risiko. Semua perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Yang kedua, manajemen harus menilai risiko-risiko tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan. Prosedur pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang paling penting meliputi hal berikut ini. Yang pertama, personel yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib. Yang kedua, pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Yang ketiga, operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi. Yang keempat, bukti dan langkah-langkah keamanan. Prosedur pengendalian internal. Personel yang kompeten, notasi kerja, cuti wajib. Pengawasan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian, termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal. Tanda peringatan sistem dari manusia. Yang pertama, perubahan drastis gaya hidup tanpa menang-menangkan undian berhadiah. Hubungan yang akrab dengan pemasok. Yang ketiga, menolak mengambil cuti. Yang keempat, sering berutang ke karyawan lain. Yang kelima, mengonsumsi alkohol atau obat-obatan berlebihan. Tanda peringatan sistem akuntansi. Dokumen yang hilang atau jeda nomor transaksi. Bisa berarti dokumen digunakan untuk transaksi yang tidak sah. Yang kedua, peningkatan luar biasa pengembalian uang ke pelanggan. Pengembalian bisa saja palsu. Yang ketiga, perbedaan antara penerimaan kas harian dan setoran bank. Bisa bermakna penerimaan kas dicuri sebelum disetor ke bank. Yang keempat, peningkatan mendadak pembayaran yang terlambat.
Karyawan bisa mencuri uang pembayaran. Yang kelima, penundaan pencatatan transaksi. Kemungkinan ada usaha menghambat deteksi kecurangan. Informasi dan komunikasi. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan, hukum, dan peraturan yang diperlukan. Manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. Keterbatasan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan jaminan. Hal ini disebabkan faktor-faktor berikut, yaitu pengendalian elemen manusia dan pertimbangan biaya manfaat. Pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Cash meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia. Simpanan uang yang tersedia di bank atau institusi keuangan lainnya siap untuk ditarik kapan saja, juga disebut kas. Biasanya, yang dianggap kas oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Sebagai contoh, cek yang dapat Anda uangkan biasanya dapat disimpan di bank, dan hal itulah yang dianggap sebagai kas. Sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank. Misalnya, satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan satunya lagi untuk pembayaran gaji. Untuk setiap rekening banknya, perusahaan biasanya membuat satu akun buku besar tersendiri. Kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis. Untuk alasan ini, sebuah bisnis harus mengendalikan kas dan transaksi kas secara hati-hati. Pengendalian terhadap penerimaan kas. Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima sampai kas disimpan di bank. Biasanya, perusahaan menerima kas dari dua sumber utama. Yang pertama itu pelanggan yang membeli barang atau jasa, atau pelanggan yang membayar piutangnya. Pengendalian yang penting untuk melindungi kas yang diterima penjualan langsung tunai adalah mesin kasir. Kas yang diterima dari penjualan tunai. Berikut ilustrasi alurnya. Kas kurang atau kas lebih, cash short or and over. Kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai. Sebagai akibatnya, jumlah uang di tangan berbeda dari jumlah penjualan tunai. Selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas lebih, cash short or over, and over. Contoh kas kurang atau kas lebih. Di sini kasnya yaitu ada 35.668.000 dan penjualannya 35.690.000. Kemana yang 22.000-nya? Jika ada uang lebih, kas kurang atau lebih akan dikreditkan untuk kelebihan tersebut pada akhir periode akuntansi. Saldo debit akun kas kurang atau lebih dimasukkan dalam beban lain-lain pada laporan laba rugi. Saldo kredit akun tersebut dimasukkan dalam bagian penghasilan lain-lain. Kas yang diterima melalui cek atau giro. Kas diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut slip pembayaran atau remittance slip bersama dengan lembar pembayaran mereka. Kas yang diterima melalui transfer dana elektronik, yaitu melalui transfer dana elektronik, Electronic Funds Transfer atau EFT. Sebagian pemegang kartu kredit memberi kuasa kepada bank penerbit kartu kredit untuk membebankan tagihan-tagihan rutin seperti telepon seluler, internet, dan jasa listrik ke kartu kreditnya. Dalam kasus ini, perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah bank sebagai bentuk otorisasi transfer dana elektronik bulanan. Setiap bulan, perusahaan memberi tahu pelanggan jumlah yang harus ditransfer dan tanggal transfer secara elektronik. Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer elektronik sebagai penerimaan kas ke rekening banknya dan memposting jumlah yang dibayarkan sebagai pengurang saldo piutang ke akun pelanggan yang bersangkutan. Pengendalian pembayaran kas. Pengendalian terhadap kas harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi. Kas digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, pengendalian seharusnya meyakinkan bahwa semua diskon pembelian yang tersedia akan diambil.
Sistem voucher. Sistem voucher, a voucher system, merupakan serangkaian prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan pembayaran kas. Voucher adalah suatu dokumen yang memberikan bukti pemberian izin membayar kas atau melakukan transfer dana elektronik. Tagihan yang telah ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Saat voucher disiapkan untuk pembelian barang, voucher harus dilengkapi dengan faktur dari pemasok, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan barang. Kas yang dibayar dengan transfer dana elektronik. Kas juga dapat dibayar melalui sistem transfer dana elektronik. Sebagai contoh, Anda bisa menarik kas dari rekening bank Anda melalui mesin ATM. Penarikan yang Anda lakukan yaitu contoh transfer dana elektronik. Perusahaan dapat juga mentransfer dana elektronik, misalnya membayar gaji karyawan. Rekening bank. Perusahaan menggunakan rekening bank adalah untuk pengendalian internal. Beberapa keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening bank adalah sebagai berikut. Rekening bank mengurangi jumlah kas di tangan. Yang kedua, rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas. Merekonsiliasi saldo atas akun kas dalam pencatatan perusahaan dengan saldo kas menurut bank adalah pengendalian yang sangat penting. Penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Laporan bank. Bank mengelola pencatatan seluruh transaksi rekening bank. Rangkuman seluruh transaksi yang disebut laporan bank, bank statement, dikirimkan ke nasabah dalam bentuk cetakan hard copy maupun email soft copy. Laporan bank menunjukkan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo pada akhir periode. Berikut terlampir contoh laporan bank. Di sini terlampir ada hubungan antara rekening bank dan laporan bank. Laporan bank sebagai alat pengendali terhadap kas. Laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kas. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas di catatan akuntansinya dengan catatan yang dibuat oleh bank. Berikut terlampir catatan laporan bank PT Sigma Utama. Selisih antara saldo kas perusahaan dan laporan bank. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh tertundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selisih tersebut mungkin juga berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan baik oleh perusahaan atau bank. Rekonsiliasi bank merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Saldo kas disesuaikan yang ditentukan dalam rekonsiliasi bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Rekonsiliasi bank biasanya dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian bank dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Yang kedua, bagian perusahaan dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasi oleh bank dan perusahaan harus sama. Berikut contoh rekonsiliasi bank. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank. Yang pertama, masukkan saldo kas menurut bank dari saldo akhir kas menurut rekening bank. Yang kedua, tambahkan dengan deposit yang tidak dicatat oleh bank. Yang ketiga, kurangkan dengan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank. Yang keempat, tentukan saldo disesuaikan dengan menambahkan langkah 2 dan mengurangi langkah 3. Rekonsiliasi sisi perusahaan, yaitu masukkan saldo kas menurut perusahaan dari saldo akhir kas dalam buku besar, tambahkan dengan memo kredit yang belum dicatat. Kemudian kurangkan dengan memo debit yang belum dicatat. Yang terakhir, tentukan saldo disesuaikan dengan menambahkan langkah 6 dan mengurangi langkah 7. Ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Sebagai gambaran mengenai rekonsiliasi bank, kita akan menggunakan rekening bank untuk PT Sigma. Berikut adalah informasi-informasi yang perlu dicocokkan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan. Berikut contohnya. Berikut contoh rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Pratama. Ayat jurnal untuk PT Sigma Utama. Berdasarkan rekonsiliasi bank sebelumnya, ayat jurnal untuk PT Sigma Utama adalah sebagai berikut. Dana kas keperluan khusus.
Perusahaan biasanya harus membayar sejumlah pengeluaran kecil seperti perangko, perlengkapan kantor, atau perbaikan kecil. Dana kas kecil biasanya diisi kembali pada jarak periodik atau saat dana habis atau mencapai jumlah minimum. Saat dana kas kecil diisi kembali, akun yang didebit ditentukan dengan merangkum penerimaan kas kecil. Kemudian cek ditulis sejumlah ini dan dimasukkan dalam kas kecil. Ilustrasi dana kas kecil yaitu sebesar Rp500.000 dibentuk pada tanggal 1 Agustus. Kas kecil didebit jika dana kas kecil dibuat ketika jumlah dana dinaikkan. Kas kecil dikredit ketika jumlah dana kas kecil diturunkan. Kas biasanya dicatat sebagai yang pertama dalam bagian aset lancar di laporan konsumsi keuangan. Perusahaan dapat memiliki jumlah kas melebihi kebutuhan operasinya dan biasanya perusahaan menginvestasikan kasnya dalam investasi yang sangat liquid untuk memperoleh bunga. Investasi semacam ini disebut setara kas atau cash equivalent. Laporan posisi keuangan kedai kopi yang menyajikan kas ditujukan sebagai berikut. Ini berikutnya contoh untuk laporan kas dalam laporan keuangan, guys. Rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Untuk perusahaan yang baru mulai berjalan atau sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk proses kelangsungan hidup. Rasio kas terhadap beban kas bulanan berguna untuk menilai berapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasinya tanpa pembiayaan tambahan dan arus kas positif dari kegiatan operasi. Rasio kas terhadap beban kas bulanan kemudian dapat dihitung sebagai berikut, yaitu kas pada akhir tahun dibagi beban kas bulanan. Kas termasuk setara kas diperoleh dari laporan posisi keuangan akhir periode. Beban kas bulanan terkadang disebut cash burn, diestimasi dari bagian aktivitas operasi laporan arus kas sebagai berikut. Beban kas bulanan sama dengan arus kas negatif dari kegiatan operasi dibagi 12. Sekian dari saya materi tentang pengendalian internal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.